Saya menanam kubis belum pernah bersih, Mas. Harus ada gulma. Ketika ada gulma berarti kubis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas ilmu yang menurut saya sangat bermanfaat, yaitu menjawab pertanyaan dari sahabat petani semua yang mengeluhkan bagaimana cara menangani atau mengendalikan akar gada pada tanaman kubis. Kemudian bagaimana cara meminimalisir biaya dalam usaha budidaya tanaman cabai yang ditumpang sarikan dengan tanaman kubis. Kemudian akan disertai juga dengan beberapa pupuk yang bisa dikatakan pupuk buatan sendiri. Yang sangat menarik lagi, kubis ini bisa mencapai pertanamannya 3-4 kg per tanaman. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman kubis. Bisa sahabat petani semua lihat, di samping kanan saya ini sudah ada contohnya. Ini per tanaman ditargetkan bisa mencapai 3-4 kg per tanaman. Mengingat saat ini akan dipanen sampai sekitar 2 minggu lagi. Tapi kondisi daun ini masih sangat sempurna. Kemudian pembentukan crop sudah sebesar ini. Yang sangat menarik lagi, ini lahannya seperti tidak terawat. Pada bagian bawah ini dipenuhi dengan rerumputan. Tapi rerumputan ini ternyata ada manfaatnya. Kira-kira manfaatnya apa saja? Kemudian bagaimana cara meminimalisir tingkat kematian dari serangan akar gada? Tanpa lama-lama lagi kita akan masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada pembicaranya langsung, tapi tidak usah perkenalan karena sudah sangat malang melintang. Sudah sering muncul di channel Mitra Bertani TV, namanya Mas Ade yang beralamat di Dusun Blederan, Kecamatan Mojo Tengah ya Mas? Iya. Kabupaten Wonosobo. Kemudian kita sekarang berada di tengah-tengah hamparan tanaman kubis yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Mas. Kalau untuk tanaman kubis sendiri Mas, ini varietas apa ini? Ini varietas Grand 11, Mas. Grand 11, dan ini sudah umur sekitar 68 hari. 68 hari, menjelang panen kira-kira berapa hari lagi? Sekitar umur 85 hari 85 kita mulai hari. Panen, Mas. Mulai 8 masih sekitar 2 mingguan ya? 2 minggu lagi. Oke Mas Adi, hal yang menjadi momok untuk sahabat petani untuk budidaya tanaman kubis itu adalah akar gada. Akar gada, ya. Presentase kematian di lahan Mas Ade sendiri ini kalau boleh tahu berapa persen atau malah mungkin nggak ada bagaimana? Ya mungkin 0,1 Mas. 0,1%. Hampir tidak ada. Dari total populasi berapa ini? Ini sekitar 10.000 tanaman. 10.000 tanaman yang mati tidak ada 50? Tidak ada. Tidak ada 50. Serius ini Mas? Serius. Sampai di umur 68 hari ini belum ada 50 yang mati? Belum ada. Berarti bahkan tidak melakukan penyulaman itu Mas? Iya. Mantap. Tapi musim-musim sebelumnya, apakah di daerah sini juga mengalami serangan akar gada seperti itu Mas? Ketika kita nanam kubis di lahan bekas itu bahaya pertama itu akar gada Mas. Jelas itu akar gada? Itu jelas. Kemungkinan besar kalau di lahan bekas itu bisa mencapai 50% yang terserang? Terserang akar gada. Terserang akar gada. Berarti ini juga lahan bekas Mas? Lahan bekas. Berapa kali ini Mas? Ini mau 2 atau 3 kali ini. Oh iya. Kalau misalnya juga sudah compang-camping. Compang-camping. Dan ciri khasnya Mas Ade memang lahan lebih sering yang bekas daripada yang baru. Baru ya. Dan untuk populasi sekitar 10.000 tanaman sampai di umur 68 hari yang terkena serangan akar gada belum bisa dikatakan hampir tidak ada. Hampir ya, tidak ada. Tingkat kematian tidak lebih dari 50, bahkan mungkin kurang dari 50 tanaman dari total 10.000 tanaman. Rahasianya apa Mas? Kita pertama mau nanam, kita pembuatan POC dari air kencing kambing Mas. Itu tetap saya menggunakan power soil, terus
M21 dekomposer, kita campur, kita tutup rapat paling tidak 7-10 hari sebelum nanam. Misal kita mau nanam 3 atau 7 hari ke depan, kita semprot dulu di lubang tanam, Mas. Semprot di lubang tanam? Di lubang tanam kita semprot dulu. Oke, sebelum masuk ke penyemprotan, Mas, pembuatan POC-nya tadi menggunakan 3 bahan. Iya. Air kencing kelinci atau air kencing kambing, dicampur dengan dekomposer M21, kemudian ditambah asam humat power soil. Perbandingannya berapa ini, Mas? Ini perbandingannya per 200 liter itu cuma 1 liter M21 dekomposer, dan asam humat power soil itu cuma 1 kilo. Cuma 1 kilo dicampur dalam wadah drum besar itu, iya, ukuran 200 liter, kemudian ditutup rapat. Tutup rapat. Dan berarti tidak memerlukan oksigen iya, udara bebas. Harus ya? Kedap udara. Harus kedap udara. Proses fermentasinya sekitar berapa hari itu, Mas? Kita biasanya 7-10 hari sudah bisa digunakan, Mas. 7-10 hari sudah bisa digunakan. Iya. Indikasi pupuk itu sudah terfermentasi sempurna apa, Mas? Tidak berbau, Mas. Tidak mengeluarkan bau, Mas? Tidak mengeluarkan bau. Nanti di samping itu ada buih-buih itu sedikit, terus tidak berbau. Yang paling utama tidak berbau. Tidak berbau, kemudian tidak panas juga? Iya. Tidak panas, kemudian juga tidak berbau dan mengeluarkan sedikit buih, ya. Itu indikasi bahwa pupuk tersebut sudah terfermentasi dengan sempurna. Estimasi pembuatan akan berhasil sekitar 7-10 hari. Kemudian kalau tidak langsung habis digunakan, apakah itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama? Lebih lama, itu akan lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Oke. Kemudian tadi menyampaikan bahwa kalau lahan bekas atau lahan janda itu biasanya momok yang sangat menakutkan adalah di akar gada. Iya. Kalau di cabai mungkin juga ada layu fusarium, iya, layu bakteri. Cara pakainya kan tadi dikocor atau disemprot ke lubang tanam ya, Mas ya? Kita mainnya semprot, Mas. Semprot di lubang tanam. Yang mau kita tanam, kita semprot. Komposisi itu, Mas, per 16 liter itu kasih sekitar 200 mili. 200 mili untuk 16 liter air. 16 liter air. Kemudian disemprotkan ke lubang tanam dengan waktu sekitar 3-7 hari. 7 hari. Sebelum penanaman. Sebelum penanaman. Harapannya seperti itu. Ini bisa dilakukan di tanaman cabai juga, Mas? Semua tanaman, Mas. Ada mau cabai, mau apa tomat, itu semua tanaman itu sangat bagus. Kalau yang Mas Ade sendiri rasakan, itu manfaatnya untuk apa, Mas, dengan penggunaan POC itu? Satu, itu tidak ada yang namanya akar gada. Yang kedua, akar itu sehat, dan terus mikroba ini yang paling penting, bakteri-bakteri yang baik, Mas, terus berkembang sehingga dengan sendirinya bakteri atau jamur jahat itu bisa ditanggulangi sejak dini ya, Mas? Sejak dini. Tadi bisa dibuktikan ini sudah diberlakukan berapa kali atau di berapa tempat, Mas? Ini ada 5 tempat yang pakai POC kambing. Saya melakukan baru mulai tahun ini. Saya juga masih belajar, Mas. Kita belajar bersama, Mas. Tapi dulu sebelum menggunakan POC itu, serangan akar gada gimana, Mas? Hampir 40-50%. Jadi Mas Ade juga mengalami hal yang sama. Yang sama. Akar gada itu memang bukan hanya milik petani pada umumnya, tapi Mas Ade pun juga mengalami kendala yang sama. Tapi alhamdulillah dengan cara atau upaya pembuatan POC secara mandiri dan sudah melalui kegagalan juga. Sudah melalui kegagalan, alhamdulillah menemukan formula yang tepat. Apakah itu hanya untuk kocor atau semprot sebelum tanam, atau juga dilakukan untuk pengocoran atau penyemprotan pada tanaman? Kita menggunakan itu pengocoran juga ya, Mas. Ini hijaunya seperti ini, tidak ada daun kering, itu kita menggunakan semprot dan kocor. Kalau kobis itu saya kocor 2 kali, Mas, umur 20 dan umur sekitar 35 hari. Itu dosisnya berapa, Mas? Dosisnya kita menggunakan 1 liter untuk 1 drim. 1 drim itu 200 liter? 200 liter per lubang tanam sekitar? Per lubang tanam itu sekitar sama 200 mili. Berarti misal 200 liter itu kalau saya menghitung sekitar 1000 tanaman. Sekitar 1000 tanaman ya. Jadi per tanaman dosisnya adalah sekitar 200 ml air. Kemudian campurannya untuk 200 liter air itu cukup dengan 1 liter POC ya, 1 liter POC kambing. Itu untuk kocor di umur 20 dan 35 hari. 35. Kemudian kalau untuk spray sendiri, Mas? Spray kita
gantian Mas. Misal kalau spray untuk yang POC ini harus dibuat single Mas, sendiri itu tunggal, harus tunggal, tidak boleh dicampur pestisida yang lain Mas. Itu campur nutrisi lain juga tidak bisa Mas. Saya sudah pernah mencoba tapi ada kegagalan ada Mas. Tapi kalau itu tunggal nanti daunnya ini akan hijau ya. Seperti ini contoh sekitar saya melakukan penyemprotan berarti sekitar hampir 6 kali ini Mas. 6 kali. Jadi tunggal. Intervalnya ini saya intervalnya 10 hari sama kalau enggak 5 hari. 10 atau 5 hari? 5 hari atau 10 hari. Intinya kalau mengaplikasikan POC itu sebaiknya tunggal. Tunggal, iya. Tapi itu bisa diaplikasikan di tanaman cabai maupun di kubis. Semua tanaman, semua jenis tanaman Mas. Oke, jadi ini bisa untuk kocor, kemudian bisa untuk spray. Tapi dengan catatan akan lebih optimal kalau diaplikasikan secara tunggal. Iya. Tadi mungkin belum terjawab Mas. Untuk spray itu dosisnya berapa mili Mas? 200 liter per 16 liter Mas. POC itu 200 mili. 200 mili, airnya 16 liter. Airnya 16 liter. Oke, jadi 200 ml POC dicampur dengan sekitar 16 liter air. Satu iya. tank ya Mas? Iya, satu tank. Oke Mas Adi, ini lahan bekas. Kemudian pupuknya juga tadi hanya mengandalkan POC. Kemudian untuk pengocoran atau penyempraian, apakah juga tetap menggunakan bahan-bahan kimia atau tidak ini? Iya, kalau kimia pestisida itu pasti Mas. Pasti tetap menggunakan. Pasti menggunakan. Kalau nggak bisa Mas. Kalau di lahan terbuka seperti ini nggak bisa Mas. Perlu waktu dan proses yang cukup lama. Iya Mas. Kalau boleh tahu Mas, untuk yang kimianya ini apa saja Mas? Kimia kita biasa menggunakan untuk sekarang kita Nevos Mas. Fungsidanya. Terus kalau racun kita menggunakan Prevaton. Kalau untuk daun kita menggunakan Morden Mas. Itu ada aplikasinya sendiri-sendiri Mas. Gimana Mas itu? Ini misal Morden itu mulai umur 7, 14, 21, 28 itu kita masukkan Morden Mas. Berarti ada interval waktu sekitar 1 minggu sekali ya Mas? Iya, 1 minggu sekali. Itu dicampur dengan insek dan fungus? Iya, kita mix Mas. Biasa kita mix, terus nanti mulai umur 35 ke atas Mas, kita sudah menggunakan kalium yang tinggi Mas. Meskipun tanaman kubis itu tetap butuh kalium tinggi? Butuh kalium tinggi. Nanti kita dibobot Mas, kita mau mencari kualitas bobot. Kalau misal rata-rata ada yang bilang segini cuma 2 kilo, tapi saya jamin kalau milik saya insya Allah bisa 3-4 kilo. Dengan diameter yang orang awam hanya di angka 2 kilo. Iya. Mas Ade bisa sekitar 3-4 kilo. Iya. Padahal diameternya hampir sama. Hampir sama. Cuma tingkat kepadatannya itu lebih padat. Lebih padat. Bisa dibuktikan ya Mas ya? Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Kalau targetnya Mas, ini di lahan Mas Ade, ini pertanaman kira-kira berapa ini Mas? Berapa kilo? Pertanaman itu ada yang 2, 3 sampai 4 kilo. Tapi hampir semua mungkin 3 sampai 4 kilo Mas. 3 sampai 4 kilo. Tapi kalau mungkin secara rata-rata keseluruhan dikurangi mungkin yang pertumbuhannya kurang optimal atau kurang kecil, mungkin di angka berapa? Ya bisa 2 kilo, berarti 2 kilo. Ini sekitar 20 tonan. 20 ton untuk 10.000 tanaman itu estimasinya adalah sekitar 20 ton. 20 ton. Dan mungkin itu hampir pasti dapat lah. Dapat. Kalau melihat sampai sejauh ini mungkin bisa lebih ya Mas. Iya. Melihat dari gambaran untuk saat ini. Pertimbangannya Mas, kalau orang lain kan mungkin berprinsip atau mempertimbangkan bahwa daun itu identiknya dengan nitrogen. Iya. Paling pol dengan fosfat. Tapi kalau menurut yang tadi Mas Ade sampaikan, itu kan justru malah di fosfat, kemudian di kalium. Kalium, iya Mas. Nitrogennya kan dari tadi malah belum begitu ditekankan. Iya. Alasannya kenapa ini Mas? Karena ini kubis Mas. Ketika nitrogen sekarang musim bisa dikatakan kemarau basah Mas. Ketika ada hujan kita banyakkan nitrogen, nanti itu akan busuk batang Mas. Malah busuk batang? Iya, busuk batang. Tapi ketika kita tidak menggunakan nitrogen, kita cari aman Mas. Tapi kita main di kalium, tetap masih kalium. Fokusnya tetap di kalium? Di kalium. Pun ini tanaman yang diambil daunnya? Daunnya, iya. Kalau orang lain kan mungkin berpertimbangan kalium itu lebih identik dengan bunga dan buah. Buah, iya. Tapi Mas Ade, ini tetap butuh kalium? Kalium.
Kalau fosfat Mas, yang Mas Ade tekankan kenapa tadi juga menggunakan fosfat? Kalau modern itu kan juga fosfatnya kan lumayan tinggi. Iya. Pertimbangannya ini apa? Itu mulai umur 1 sampai 28 itu kan belum pembuatan crop Mas. Dia masih membuat pembesaran daun. Mulai 28 ke atas 35 modern itu diberhentikan Mas. Ganti yang kalium. Sini kalau yang ini kita menggunakan Kalinet Mas. Berarti memang kalau Mas Ade ini bukan orang yang tipikal cepat puas dengan hasil, tapi terus membanding-bandingkan. Iya. Meskipun sama, tapi pada intinya kalium tinggi itu tetap dibutuhkan. Butuhkan, iya. Meskipun ini tanaman yang diambil daunnya untuk pembentukan crop, fosfat dan kalium itu sangat berpengaruh. Berpengaruh. Apalagi kalau sudah mulai di atas umur 28 hari, lebih condong ke pembentukan crop. Dan iya. Untuk memaksimalkan atau memadatkan itu biasanya menggunakan kalium tinggi. Iya. Dan interval penyepraian tetap 1 minggu sekali Mas? 1 minggu sekali. Sampai umur sekitar nanti 56 atau 60 berapa kita berhenti. Ini kan masih 68 paling, ini semprot 1 kali lagi kita sudah tidak penyemprotan lagi. Diberhentikan ya? Diberhentikan. Oke, tadi mohon maaf Mas, ini agak kelupaan masalah dosis. Tadi kan menggunakan beberapa insek, kemudian fungi, kemudian nutrisi. Kalau boleh tahu dosisnya berapa Mas? Kita kalau menggunakan kalium, misal seperti Kalinet, kita cuma cukup per drip itu cuma sekitar 15 tutup Mas. Per drip 200 liter 15? 15 tutup, itu untuk mulai awal pertama. Tapi kalau sudah mulai umur 42 atau semprotan kalium 2 kali, kita bisa 1 liter kita bagi 2 Mas. 2 drum berarti 400 liter? Iya, 1 drum 1 liter untuk 2 drum berarti untuk 400 liter. Berarti menyesuaikan fase atau umur tanaman. Umur tanaman. Semakin iya. Pembentukan cropnya semakin tinggi, dosisnya cukup ditingkatkan. Iya. Ditingkatkan. Dan menurut saya itu juga masih tergolong cukup irit karena interval penyepraian juga 1 minggu. 1 minggu sekali. Oke, jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh Mas Ade dan menurut kami sangat bermanfaat ya. Di saat yang lain mungkin mempertimbangkan nitrogennya tinggi supaya daunnya lebar. Tapi mungkin di situ ada kelemahannya Mas. Ada kelemahan. Meskipun daunnya lebar tapi mungkin agak sedikit tipis atau lebih rentan terhadap serangan jamur. Kalau punya Mas Ade, bisa teman-teman lihat. Sampai daun paling bawah aja belum kuning ini. Belum kuning ya. Ini kenapa Mas kok bisa belum kuning? Kalau yang lain kan biasanya kalau kayak gini sudah mulai menguning itu Mas. Ya, ini pembuatan POC dari air kencing kambing itu Mas. Yang penting rata-rata ya asam umat untuk tanah, tapi kita kenapa di tanah bagus? Nah, kita membuat POC untuk penyemprotan bisa, untuk tanah pun bisa. Ya, jadi sekali buat manfaatnya yang banyak lah. Banyak ya. Oke Mas Ade, kita sudah berbicara mengenai pembuatan lahan. Tidak pembuatan lahan karena lahan aja lahan bekas. Lahan bekas. Kemudian pembuatan POC, kemudian perawatan. Yang sangat menarik di lahan Mas Ade ini seperti semak belukar lah. Ketika kita berjalan di pinggir itu tidak nampak ini adalah lahan yang dibudidayakan secara optimal. Justru malah dipenuhi dengan rerumputan. Iya. Ada cabai di tengah, tapi di situ masih banyak gulmanya. Apalagi di bagian selokan atau bagian bawah sangat penuh dengan rerumputan. Ini sengaja tidak dibersihkan atau gimana ini? Ini sengaja Mas. Ini untuk mengantisipasi semua hama Mas. Ketika lahan bekas itu semua hama itu banyak sekali Mas. Ada kuret, ada ulat, semua hama itu akan banyak lah. Jadi justru ini malah sengaja dibiarkan sebagai pengalih isu. Pengalih isu. Jadi kalau biasanya hama akan menyerang tanaman kubisnya, ini akan menyerang gulmanya. Gulmanya. Biar asik di gulmanya sehingga kubisnya tetap aman. Iya. Berarti memang kalau Mas Ade untuk kubis ini memang sengaja biasa dibiarkan seperti ini Mas? Iya, kalau saya menanam kubis belum pernah bersih Mas. Harus ada gulma. Ketika ada gulma berarti kubis itu aman dari serangan hama. Berarti nggak usah panik kalau lahannya itu dipenuhi dengan gulma ya? Iya Mas. Secara nutrisi gimana? Kita fokus nutrisi tetap fokus, tapi kita aman kalau gulma itu mungkin menyerap tapi tidak terlalu banyak. Tetap yang dominan tetap di tanaman utamanya. Iya, ya, tanaman utama. Tanaman utamanya karena kita juga memupuk juga di lubang tanam, sementara ini sudah di bagian bawah ya. Iya. Jadi juga cukup aman.
Dan dengan ilmu seperti ini, apakah ini sudah dilakukan beberapa kali Mas memang? Iya, dulu pernah. Ini dulu pernah kalau nanam kubis itu bersih, tapi semua hama itu malah naik menyerang kubis. Terus belajar. Nah ini kalau ada gulma itu pasti aman. Justru ada gulma pasti aman. Kemudian untuk membersihkan ini, apakah besok nunggu kubisnya panen atau gimana Mas? Iya, nunggu kubis panen kita langsung bersih, kita main semprot, main apa, yang penting harus bersih. Nanti di sini kan ada tumpang sari cabai. Kalau cabai itu minta harus bersih Mas. Oh berarti ini hanya berlaku untuk kubis? Kubis ya. Tapi kalau kita fokusnya di tanaman cabai, bawahnya harus bersih? Harus bersih. Oke ya, jadi ini adalah catatan. Mas Ade sangat menganjurkan tanamannya dipenuhi dengan rerumputan, manakala yang dibudidayakan adalah tanaman kubis. Iya. Tidak halnya kalau tanaman cabai, itu mungkin lebih suka dengan yang bersih, yang bersih. Tidak terlalu banyak gulmanya, karena kalau terlalu banyak gulmanya mungkin kelembapan juga akan meningkat, kemudian serangan jamur juga akan meningkat. Jadi ini ya catatan penting yang perlu sahabat petani semua ketahui. Jadi ini pada bagian tengah, meskipun tidak terlihat nyata tanaman cabainya, tapi itu ada tanaman cabainya. Iya. Tapi masih dipenuhi dengan rerumputan. Nah, itu akan dibersihkan ketika tanaman kubis sudah dipanen. Kemudian untuk cabai sendiri Mas, karena ini posisinya di tengah. Iya. Untuk perawatan, apakah dia juga dilakukan penyepraian yang rutin atau gimana Mas? Ini belum pernah saya semprot Mas. Sama sekali? Sama sekali. Ketika nanam cabai itu tanam udah. Karena fokusnya pertama itu di kubis, oke kita kubis dulu. Kalau cabai itu kita bisa dikatakan nanti wajib tumpang sari, tapi bisa konsentrasinya tetap di kubis Mas. Berarti saat ini hanya nyepray kubis, paling cabai dapatlah sedikit iya. Tapi belum pernah sengaja untuk nyepray cabai. Iya. Itu akan difokuskan ketika kubis sudah habis. Cukup gila ini. Cukup gila. Tapi sampai sejauh ini kalau melihat pertumbuhan tanaman cabainya juga bagus. Mungkin hanya sedikit ada kendala, misalkan trip ya. Tapi itu juga wajar ya Mas. Wajar. Namanya juga belum pernah spray ya. Belum pernah di-spray. Oke sahabat petani semua, mungkin sudah cukup banyak yang kita bahas. Jadi untuk lahan milik Mas Ade ini dengan populasi sekitar 10.000 tanaman, targetnya adalah minimal 20 ton. 20 ton dengan presentase kematian tidak ada dari 0,1%. Kemudian untuk penanganan akar gada ini insya Allah sudah sangat aman lah, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sebelum kita akhiri video ini Mas Ade, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Untuk sahabat petani, jangan lupa untuk belajar, dan kita harus terus belajar. Dan satu hal lagi, jangan lupa bersolawat. Nah, kuncinya tetap solawat. Iya. Solawat dan terus belajar. Jadi ikhtiarnya bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah. Jadi seimbang antara lahir dan batin. Terima kasih Mas Ade untuk pengingatnya dan untuk banyak ilmunya. Jadi ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang mungkin kita jumpai di lahan, bisa jadi kita mengatakan tidak ada manfaatnya, tapi tidak ada salahnya ketika kita sudah mencoba membandingkan atau mencobanya. Ternyata banyak hal yang masih belum kita ketahui dan ilmu itu masih sangat luas. Mas Ade pun sampai saat ini masih terus belajar. Bahkan ini meskipun menggunakan kalium tinggi, beliau tidak puas hanya menggunakan kalium tinggi. Beliau mencoba membandingkan beberapa kalium yang berbeda, tapi dengan prinsip dasar yang sama. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, lahan ini adalah lahan bekas yang tanpa dilakukan pengolahan tanah, kemudian hanya memanfaatkan POC yang dibuat dari 3 bahan, yaitu asam humat, kemudian dekomposer, dan bahan bakunya adalah air kencing kelinci atau air kencing kambing. Air kencing sapi juga boleh Mas? Boleh. Jadi bahan dasarnya adalah itu. Kemudian ini bisa diaplikasikan secara kocor maupun spray. Untuk pengendalian atau meminimalisir serangan akar gada pada tanaman kubis, ini sangat manjur atau sangat ampuh, yang biasanya bahkan mencapai 50% serangannya. Saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada. Kalau ada pun hanya 0,1% lah, tidak. Secara keseluruhan bisa dikatakan tidak ada. Kemudian aplikasinya bisa via kocor maupun via spray, dan disarankan untuk aplikasi tunggal. Aplikasi tunggal. Kemudian hasilnya ini untuk kubis
dengan catatan penggunaan POC tadi, kemudian dikombinasikan dengan fosfat, kemudian ketika memasuki fase generatif difokuskan pada kalium tinggi, hasil pertanaman itu bisa mencapai 3-4 kg. Kemudian untuk rata secara keseluruhan dikurangi tanaman yang kurang normal, kemudian ada mungkin juga yang mati atau lain sebagainya lah, itu ditargetkan rata pertanaman adalah 2 kilo. Kemudian ilmu yang sangat bermanfaat untuk budidaya tanaman kobis ketika dipenuhi dengan gulma, jangan takut karena itu bisa menjadi pengalih isu. Jadi hama yang biasa menyerang tanaman kobis itu akan lebih asik menyerang rerumputannya. Jadi malah kobisnya jadi aman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.